Kasih Kristus gerakkan kami. Soal bergerak ini ada penelitian yang sangat valid. Konon nelayan Jepang menemukan cara bagus untuk membuat ikan tangkapannya tetap segar ketika sampai di pantai dan tetap laku di pasaran. Caranya bukan membekukan ikan-ikan itu dengan es batu, tetapi justru memasukkan ikan-ikan itu ke dalam kolam besar dan memasukkan juga hiu kecil ke dalamnya. Ikan hiu kecil itu adalah untuk memaksa ikan itu tetap bergerak, berlarian karena takut dimangsa hiu itu. Tentu ada yang sempat dimangsa, tetapi hanya beberapa ekor, itu pun yang kecil-kecil. Yang lain karena terus bergerak sampai di pantai, mereka tetap hidup dan segar. Terkadang dalam kehidupan kita memerlukan hiu-hiu kecil agar kita selalu terus bergerak, tidak pasif, tidak mandek, tetapi aktif, reaktif, berpikir terus mencari terobosan untuk solusi berbagai kendala dalam kehidupan. Pasif atau diam, apalagi putus asa, hakikatnya layu sebelum berkembang, mati suri, atau bahkan mati betulan. Zona nyaman seringkali menina-bobokkan. Kita jadi terlena, lupa daratan, budi dan pekerti kita menjadi tumpul. Kemapanan membuat manusia menjadi sombong, menjadi kepala, menjadi hati, dan sering merendah martabat orang lain. Bukan berarti bahwa kita harus cari masalah dalam hidup kita. Masalah selalu ada, pribadi, keluarga, maupun komunitas bersama, selalu ada masalah di dalamnya. Pemikiran, ide-ide, gaya hidup, dan mimpi-mimpi ke depan, mari kita sikapi bahwa segalanya itu, dan demi kebersamaan kita hadapi dengan cara yang baik. Hadirnya sebuah dalam kehidupan kita justru seperti hadirnya hiu dalam kolam tadi. Seperti hadirnya garam dalam sayuran. Hidup menjadi penuh rasa, penuh dinamika untuk menikmati dan bukan hambar yang membuat semua anggotanya pasif atau bodoh dan pelongo-pelongo. Oleh sebab itu, syukurilah jika ada hiu-hiu kecil dalam hidup kita. Jangan pernah mengeluh, apalagi sampai dan putus asa. Karena suatu saat, hiu kecil itu akan menjadikan kita mempunyai status yang lebih hidup, lebih greget, lebih dewasa, lebih matang, bermartabat. Yesus tahu tidak ada manusia yang sempurna, maka sebelum memilih para rasulnya, dan juga ketika memilih kita, saya yakini seperti itu, dia berdoa. Dan doanya bukan hanya sebentar, dia bahkan berdoa semalam suntuk untuk memastikan bahwa ke-12 yang dia pilih itu adalah orang-orang yang mau mengikuti sungguh manapun dia pergi.
dia pastilah pertimbangkan sebaik-baiknya. Mungkin dia bahkan berada dalam dilema mendalam, siapa akan dia tentukan untuk menjadi tim suksesnya itu. Karena itu dia berdoa, dan sekali lagi dia berdoa bukan hanya 1 jam, 2 jam, dia berdoa bahkan semalam suntuk. Dia memasukkan Yudas dalam kelompok 12 rasul. Dia tahu siapa Yudas, seperti dia tahu juga siapa Matius dan siapa Nathanael. Itu adalah duri-duri yang akan dijadikan hiu-hiu kecil dalam kolam. Kita tahu bahwa kebanyakan bukan orang-orang yang hebat, bergelar doktor, ahli ini dan itu. Bukan ahli Taurat dan bukan ahli hukum Yahudi yang hafal penjabaran Dekalog menjadi 613 poin utama. Mereka adalah orang-orang sederhana yang diandalkan dan diandaikan masih polos, yang dalam hati terdalamnya masih mempunyai kerinduan untuk hidup rukun, penuh damai dalam persaudaraan yang sejati, yang tidak dipengaruhi oleh ketamakan materi dan kemuliaan panah duniawi, yang tanpa a priori pada pihak lain dengan pandangan negatif, juga tanpa kecenderungan pandang bulu menghakimi dengan teori yang didapat dari bangku kuliah, textbook, atau dari guru-guru palsu, dan atau dari berita hoax dari medsos. Doa semalam suntuk, bersikir, tahajud, patutlah kita contoh dari Yesus. Kalau kita berada dalam dilema atau dalam situasi sulit, mengandalkan hanya Allah. Mereka dipanggil untuk menyertai Dia. Ingat, ternyata Putra Allah membutuhkan manusia. Sama seperti Allah, Dia tidak akan bahagia hidup sendiri di surga. Maka Dia menciptakan manusia menurut gambarnya. Allah ingin hidup bahagia dalam komunitas dengan makhluk yang oleh pemazmur disebut dengan hampir setara dengan Allah, yang dimahkotai dengan semarak dan kemuliaan, ialah manusia. Selain itu, mereka dipanggil untuk menjadi tim khusus, tim sukses Allah dalam mewartakan kerahiman Allah kepada manusia. Kita seperti para rasul dipanggil juga untuk berpartisipasi aktif, ambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Dalam Markus 3 ayat 14, mereka diutus untuk menyertai Dia dan untuk memberitakan Injil. Ini artinya mereka dipilih untuk menjadi sahabat-sahabatnya. Dengan dan dalam segala kerendahan hati, Yesus menjadikan para muridnya dan orang-orang yang dipilihnya sahabatnya. Orang yang dijadikan setara, semartabat, sama mulianya dengan Dia. Yesus tidak bahagia tanpa manusia. Tanpa manusia ada sesuatu yang kosong, yang hampa, hambar dalam kehidupan Allah sampai manusia terakhir diselamatkan. Sebab Dia tidak menghendaki seorang pun hilang. Karena kita bukan lagi hamba, melainkan sahabat-sahabatnya, yang berarti semartabat dengan Dia. Maka tak seorang pun dari kita boleh minder berhadapan dengan kekuatan apapun. Banggalah menjadi sahabat-sahabat Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Maka lebih jauh, beranilah hidup benar, beranilah hidup jujur, adil,
Beranilah melawan dan menyembuhkan penyakit yang menggerogoti masyarakat kita. Beranilah menjadi pelaku-pelaku cinta kasih, perdamaian dan kerukunan, dan persaudaraan sejati tanpa membeda-bedakan orang. Yesus juga memanggil kita untuk menjadi rasul-rasulnya, rasul, apostolos, utusan, duta. Duta besar mempunyai hak prerogatif dan kekebalan hukum. Dia representasi kehadiran negaranya. Para rasul dan kita adalah duta-duta Kristus. Orang Kristiani mempunyai hak prerogatif sebagai anak-anak Allah dalam Kristus, anak sulungnya. Jika duta besar itu mewakili negaranya, kehadiran kita mewakili Yesus. Maka sikap, pikiran, kata, dan tingkah laku kita hendaknya seperti Dia yang mengutus kita. Jika Kristus diutus agar tak seorang pun hilang, kita diutus agar menjadi sakramen keselamatan bagi semua ciptaan. Sakramen, tanda, sarana, rambu-rambu, penunjuk arah yang jelas agar orang tidak bingung, apalagi kesasar dan salah jalan. Rambu-rambu penunjuk arah yang jelas, yang seperti Kristus, adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Predikat Kristus itu adalah juga predikat kita. Jadi panggilan kita dan orang Kristen adalah hidup benar, adil, dan jujur. Lurus, tanpa kata tetapi, tanpa alasan membela diri, tanpa melawan, tanpa curang, main belakang. Yesus itu sehati sepikir dengan Bapa, dalam kasih, tanpa pamrih, tanpa batas, tanpa membedakan orang, tanpa diskriminasi. Satu kesatuan tak terpisahkan dengan Bapa. Maka siapapun yang tidak satu kesatuan dengan sesamanya, tidak bisa hidup rukun dengan orang lain, selalu membuat masalah, dinasihati sampai entek amek kurang golek, dan tidak mau bertobat pun kalau sudah senior, ya silakan. Umat saja tidak boleh. Maka Romo kok bertengkar? Romo kok tidak rukun hanya dengan satu orang di anggota komunitasnya, di paroki? Maaf, moga-moga tidak ada yang begitu di tempat kita untuk selanjutnya. Tapi kalau ada yang menjadi Yudas, di antara 10 ini pastilah tidak ada. Hanya 10, bukan 12. Maka Yudasnya pastilah sudah pergi. Kalau di antara kita ada yang menjadi Yudas, sebaiknya pergilah sebelum diusir. Ikan hiu itu dalam cerita bukan selamanya berada di kolam, dicampur dengan ikan-ikan yang lain. Kalau untuk selamanya, ikan tangkapan itu akan habis. Hiu yang semakin besar. Kita ingat para rasul itu dari berbagai golongan yang ternyata terpadu mengagumkan Petrus dan Andreas. Nelayan biasa. Yakobus dan Yohanes juga nelayan, tapi bukan buruh. Mereka anaknya Zebedeus, toke, pemasuk kebutuhan lauk istana. Bapaknya mungkin seperti menteri kelautan. Karena itu Yakobus dan Yohanes merasa anak orang kaya
punya sifat berangasan, merendahkan orang lain. Aku harus jadi menteri, duduk di sebelah kiri dan sebelah kanan dari presiden yang adalah Yesus. Masih lagi ketika berhadapan dengan orang Samaria yang bandel, turunkan saja api dari langit, biar bakar habis mereka. Zaman sekarang ini pastilah provokator, tukang demo di garis depan, mungkin juga yang selalu mengkafir-kafirkan orang, menjelek-jelekan orang. Matius itu pemungut cukai, petugas pajak yang di Indonesia lekat dengan predikat koruptor. Nathanael dan atau Bartolomeus, seorang petani tetapi juga mistikus yang gemar belajar, bermeditasi di bawah pohon ara. Maka Yesus menjulukinya tak ada kepalsuan di dalamnya. Thomas, orang Batak mengatakan si jogal itu, keras kepala dan sering asal jeplak, nyinyir. Umat kita pasti ada yang seperti itu. Di paroki manapun, di desa apalagi di kota. Thomas itu selain tukang nyinyir, bisa juga disebut oposisi. Petrus omong serius, dia bilang Belgedes. Aku sudah melihat Tuhan. Kalau aku belum memasukkan jariku ke lubang bekas pakunya, aku tidak akan percaya. Belgedes saja yang kamu bilang. Yudas, orang Selot, pejuang melawan penjajah yang sangat militan, gerakannya bawah tanah, dia dan kelompoknya tak segan membunuh orang yang berseberangan dengan pemikiran dan perjuangannya. Untuk dia, darah orang lain halal. Dan Yudas Iskariot, bendahara kelompok 12, adalah pencuri yang seharusnya menyantuni orang miskin, malah mengambilnya untuk dirinya sendiri. Dia bukan hanya koruptor, tapi juga kleptomani, suka nguntet. Ke-12 orang pilihan Yesus adalah orang-orang biasa. Mereka bukan orang terkenal, bukan orang kaya raya, bukan orang yang berpengaruh. Mereka juga tidak mempunyai pendidikan khusus. Kebanyakan mereka hanya rakyat jelata. Tetapi mereka dijadikan sakramen dalam arti yang sebenarnya oleh Yesus, tanda dan sarana kehadiran Allah. Bukan diri dan bukan kemampuan mereka yang harus diandalkan, melainkan kekuatan Yesus. Mereka menghadirkan keselamatan dan keilahian Yesus. Melalui mereka, Yesuslah yang berkarya. Maka para murid Yesus, sesukses apapun, tidak pernah boleh membanggakan diri, tidak boleh sombong, tidak boleh meremehkan kemampuan orang lain, apalagi sampai berebut jabatan. Sangat masuk akal bahwa Yesus harus berdoa dan berdoa semalam suntuk sebelum memilih mereka. Dia pastilah berdiskusi dengan Bapaknya mengenai berbagai karakter orang-orang pilihannya, mengenai program hidupnya, dan mengenai bagaimana orang-orang ini agar dapat menjadi tim kampanye yang solid. Hanya dalam kesatuan dengan pribadi Yesus dan dengan Allah, dengan mimpi-mimpi dan harapannya mengenai keselamatan, semua itu dapat bersatu. Dalam lubuk hati setiap manusia sesungguhnya merindukan kebaikan. Di sini kita bisa belajar dari Yesus bagaimana juga menjadi manajer yang baik, menanamkan kebaikan dan mengajak mereka untuk
menjadi baik, menyadarkan dan menyatukan manusia untuk memikirkan bonum communem, untuk kebaikan bersama. Yesus sejak awal juga mendirikan sekolah. 12 murid, 12 rasul itu disebut murid. Para pengikutnya adalah murid-murid dari sekolah dia. Kata murid berarti seorang pelajar. Dalam iman kita, kita menyebut Yesus guru dan Tuhan. Gereja kita adalah sekolah kita dan akan menjadi alma mater kita. Jika hidup kita tidak baik, kita akan menyusahkan guru kita dan pastilah juga akan membuat nama sekolah kita, yaitu gereja, tidak baik. Maka marilah kita turut ambil bagian menjaga nama baik guru kita, sekolah kita, alma mater kita. Marilah kita menjadi murid-murid dari Yesus Sang Guru dan kemudian akan menjadi alumni yang baik. Marilah kita juga menolong murid-murid yang baru di sekolah kita, anak-anak dari gereja kita, generasi junior kita, untuk menjadi manusia-manusia berbudi pekerti yang baik dan mulia. Pengikut Yesus sepanjang hidupnya harus menjadi pelajar dari Yesus Sang Guru. Seorang Kristiani sejati seluruh hidupnya harus digunakan untuk semakin mendekatkan diri, menyerap seluruh hidup Yesus, pribadinya, kehendaknya, jalan pikirannya, mimpinya, dan harapannya. Sedemikian sehingga semakin hari kita semakin mengenal dan menyerupai Dia menjadi seperti kita. Para Romo, janganlah mandek, jangan puas diri, jangan mengenal lelah, apalagi berhenti. Bersatulah dengan solid dan kompak, bersaudara dengan jujur dan tanpa pamrih. Teruslah bergerak, berkarya dengan gesit, kreatif, inovatif, menghidupi panggilan bukan dengan terpaksa, melainkan dengan penuh sukacita. Aku akan menyertaimu sampai akhir zaman, kata Yesus. Dan Dia akan melengkapi kita dengan segala yang kita butuhkan dalam karya kita menjadi tangan kanan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih dari Logis. Berkah dalam